Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ini gua bikin videonya hari Sabtu sambil nunggu kick off, sambil ngabuburit, sambil nunggu kick off Manchester United menghadapi Leicester. Tapi mungkin video ini tidak tayang yang pertama karena pastinya setelah pertandingan insyaallah gua akan bikin reviewnya dan mungkin soal masalah interview dari Ralf Rangnick setelah pertandingan baru video ini tayang. Nah, video ini menurut gue cukup menarik, yaitu adalah tadi sambil ngelihat pertandingan sebelumnya juga gue ini lihat ada beberapa berita, terutama sebelum tadi dibahas juga di TV Belanda sebelum pertandingannya Manchester City, bagaimana Pep Guardiola ini berkomentar tentang masalah Erik ten Hag, karena mereka berdua ini pernah bekerja di Bayern München sebelumnya. Nah, lalu gue cari di Twitter, ternyata ada beberapa berita ya atau tweet mengenai hal tersebut dan ingin gue bahas ringan amatiran ala gue. Nah, ini gue ambil dari That's Football, diambil dari Guardian Sport. Pep Guardiola ini percaya kalau Erik ten Hag bisa menjadi manajer yang tepat untuk menggantikan dia di Manchester City. Tapi tidak ada garansi kalau Erik ten Hag atau Dutchman ini akan jadi sukses kalau bergabung ke Manchester United. Ini menurut gue menarik. Erik ten Hag, Pep Guardiola percaya kalau Erik ten Hag bisa meneruskan atau menggantikan dia di Manchester City, tapi dia berkata juga nggak ada garansi kalau Erik ten Hag ini bisa sukses di Manchester United. Ya, kalimat kedua sih gue sepakat. Artinya siapapun sebenarnya mau jadi manajer di Manchester United itu melihat kondisi klub yang seperti ini nggak ada jaminan, nggak ada garansi kalau pasti 100% bisa sukses. Itu nggak ada kalau menurut gue ya, ringan amatiran. Tapi fakta di kalimat pertama bahwasanya Pep ini mengatakan bisa saja Erik ten Hag ini menggantikan dia di Manchester City, artinya Pep juga menilai Erik ten Hag ini punya kualitas. Nah, lalu gue ambil juga ini dari United Plug ya. Pep Guardiola ketika ditanya tentang Erik ten Hag bisa sukses di sepak bola Inggris, Pep mengatakan ini kalau gue lihat tadi ya semi mungkin gue nggak tahu nih apakah dia serius atau tidak ya. Dia mengatakan kalau saya 100% yakin, saya pasti akan telepon Manchester United dan mengatakan kepada mereka, kalian harus ngambil dia. Tidak ada yang tahu. Ketika saya datang ke sini, saya juga tidak tahu. Tapi dia adalah manajer yang bagus dan itu tidak perlu diragukan. Ini memperkuat kalimat sebelumnya dari Pep Guardiola ya. Kalau gue kaitkan, artinya ya, dan ini juga yang gue dengar dari, gue lupa, wawancara terhadap seorang Roy Keane kalau nggak salah, atau siapa gue lupa, yang mengatakan sebenarnya mau itu Pochettino, mau itu Erik ten Hag, mau itu nama lain, kita sekarang hanya bisa memberikan kayak semacam analisa dan lain-lain. Pun juga calon-calon tersebut mereka hanya bisa mereka-reka sampai mereka betul datang ke Manchester United, datang ke Carrington, datang ke dressing room, sampai mereka betul-betul memulai pekerjaannya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Pep Guardiola, bahwasanya ketika datang ke Manchester City pun dia tidak tahu dia akan sukses, katakanlah demikian, di Manchester City, sampai ya dia melakukan itu semua ya, sampai dia benar-benar ya bekerja di sana. Dan gue pikir sih, lagi-lagi gue sepakat dengan Pep, nggak ada yang 100%, tidak ada garansi 100% kepada Erik ten Hag dan juga calon-calon yang lain, ini kalau menurut gue ya. Selain itu, nah ini gue ambil dari City_Extra ya. Ini kalau nggak salah diambil dari Sport One. Ini dari sebaliknya nih. Ini tentang Erik ten Hag berpendapat tentang ketika bekerja di pendapat Pep Guardiola tentang bekerja bersama Erik ten Hag di Bayern München ya. Dikatakan kalau dia sangat transparan. Ya, dia selalu sangat welcome di setiap sesi latihan. Anda selalu bisa berdiskusi tentang ide-ide
tentang sepak bola dengan dia dan belajar dari dia. Ini sangat berharga untuk saya. Ini Erik ten Hag tentang Pep Guardiola. Dan Pep Guardiola tentang Erik ten Hag, Pep mengatakan sangat-sangat luar biasa sebagai seorang human ya, as a person. Saya sangat terkejut bagaimana humble dan baiknya dia ketika di Bayern Munchen. Kualitas yang dia punya, lihat saja Ajax di beberapa tahun terakhir. Sangat-sangat menyenangkan untuk dilihatnya di banyak aspek. Dan ini mengulangi lagi dari yang sebelumnya, dari Pep Guardiola mengatakan kalau saya yakin 100% bahwasannya Erik ten Hag akan sukses, pasti saya akan telepon Manchester United dan berkata, hey, kalian harus mengambil dia. Tapi tidak ada yang tahu. Nah, ini mungkin ada yang berkata, loh bagaimana mungkin Pep Guardiola manajer Manchester City tapi justru merekomendasikan Erik ten Hag. Ini kalau dari yang gue baca ya, dari banyak media, dari podcast, dari macam-macam, memang demikianlah manajer di dunia sepak bola. Tim boleh saja berseberangan, tapi kalau mereka ada koneksi, ada relation ya, pasti mereka akan merekomendasikan satu dan yang lain. Walaupun itu mungkin bukan di tim yang tim rival, katakanlah demikian, seperti yang dikatakan oleh Pep Guardiola. Mungkin ada beberapa yang gue nggak tahu ya, dengan amatiran ala gue mungkin menganggapnya aneh, loh kok malah kalau seandainya kan yakin benar 100% kok Pep akan merekomendasikan Erik ten Hag ke Manchester United. Ya begitulah adanya, itulah dunia profesional ya, di mana ya relationship, hubungan pekerjaan, kalau seandainya kenal satu dan yang lain, tentu saja pasti ada rekomendasi yang bisa terjadi di sana. Dan selain itu juga ini ada dari The Guardian, ada sebuah artikel juga menurut gua yang cukup menarik ya, kurang lebih seperti tadi yang dikatakan kalau Pep Guardiola mengatakan kalau Erik ten Hag bisa saja menggantikan dia di Manchester City, walaupun manajer dari Ajax ini dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Ketika ada pertanyaan apakah Erik ten Hag bisa di sini, artinya di Manchester City, Guardiola mengatakan bisa saja terjadi. Kurang lebih demikian. Di sini di artikel tersebut ini selanjutnya ya, ini juga dijelaskan kurang lebih sama lah ya. Kalau dia yakin 100% pasti dia akan menelpon Manchester United untuk mengambilnya. Tapi menurut Pep Guardiola, dia adalah manajer yang bagus, dan itu tidak ada keraguan di sana. Tapi setelah masanya Sir Alex, ada banyak manajer bagus juga di Manchester United. Anda tidak bisa berkata David Moyes itu bukan manajer yang bagus, atau Louis van Gaal atau Jose Mourinho. Saya pikir semua manajer yang ada di Manchester United itu adalah excellent. Itu menurut Pep Guardiola ya. Lalu ini diulangi lagi, apakah Erik ten Hag bisa berada di City? Tentu saja, saya pikir itu bisa jadi seseorang di sana, atau bisa jadi iya gitu ya. Bagaimana dia approach pertandingan, lalu dia melanjutkan dengan bercanda. Tentu saja saya akan telepon Siki sekarang untuk mengambil itu, tapi ditulis di sini dengan bercanda. Dijelaskan juga Erik ten Hag di hari Jumat ya, ketika interview kalau tidak salah dengan Sport One, gue lupa dengan siapa, dengan Patrick Berger, itu yang gue bikin videonya sebelumnya, mengatakan kalau fokusnya dia saat ini hanya di Ajax, tapi di dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu. Lalu Erik ten Hag juga menambahkan semua orang di dalam industri sepak bola ya, selalu ada representatif yang berbicara dengan klub lain, dan itu hal yang sangat normal. Ya kalau menurut gue ini cukup menarik ya, di mana seorang yang sudah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag memiliki pendapat kalau memang dia yang bagus ya kan, artinya secara personal dikatakan tadi orang yang humble ya kan, baik. Pun juga Pep Guardiola mengagumi atau memuji kinerja Erik ten Hag. Cuman sekali lagi Pep Guardiola juga mengatakan tidak ada yang bisa menggaransi 100% kalau manajer itu pasti akan berhasil. Dan ini gue percaya, dan
nyambung ke pendapatnya Pep tadi tentang Erik ten Hag, ini gue juga dapat ternyata dari Steve McLaren, mantan asisten dari Sir Alex Ferguson, yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di FC Twente Enschede. Pada saat itu Erik ten Hag bekerja sebagai asisten manajer dari seorang Steve McLaren. Gue lupa, kalau tidak salah tahun 2008 ya, segituan kalau nggak salah. Steve McLaren ini gue ambil dari United District, berkata kalau Erik itu sangat disiplin dan orang-orang harus mengerti itu, dan dia punya work ethic. Secara taktik dia sangat luar biasa. Dia pernah bekerja dengan Pep di Bayern Munich dan mengambil filosofinya juga. Mereka menyebut Erik ten Hag sebagai mini Pep di sana. Wow, ini juga cukup menarik ya. Lalu gua tambahkan juga informasi update dari Fabrizio Romano. Ini tentang Ralf Rangnick ketika ditanya soal masalah Erik ten Hag dan Pochettino terkait dengan interview. Ralf Rangnick mengatakan, saya tahu mereka, Manchester United Board ya, telah berbicara kepada beberapa orang. Dia tidak menyebut nama, tapi dia bilangnya beberapa orang. Tapi sampai sejauh ini kita belum berbicara tentang experience atau pengalaman ya, atau bagaimana impresi dari board management tentang meeting tersebut. Artinya kalau menurut gua sih ini apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, mengatakan ya Ralf Rangnick belum diberikan evaluasi nih ya, bagaimana tentang atau berbicara lebih lanjut tentang evaluasi mengenai interview tersebut. Ini kalau gua artikan seperti itu. Nah, tapi menyambung lagi update tentang Erik ten Hag ya. Ini ada dari Mike Verwij. Mike Verwij ini gue pernah juga bikin video tentang informasi dari Mike Verwij. Siapa itu Mike Verwij? Adalah jurnalis olahraga di Belanda sini yang sering memberitakan hal-hal terkait dengan Ajax dan juga tim nasional Belanda. Ini mengatakan kalau Manchester United kan ten Hag voor ruim 2 miljoen euro oppikken by. Jadi Manchester United ini bisa mengambil Erik ten Hag dengan harga 2 juta saja ya. Setelah sebelumnya kalau tidak salah sempat dikabarkan lebih, sekitar 5 juta kalau nggak salah, tapi sekarang bahkan bisa di bawah dari 2 juta atau 2 juta. Dan menurut gua ini merupakan kalau memang board manajemen Manchester United memang menilai Erik ten Hag ya dengan harga seperti ini, ya menurut gue sih ini jelas hal yang sangat terbuka sekali bagi manajemen untuk, atau board ya dari Manchester United untuk ngambil seorang Erik ten Hag. Kalau memang betul mereka menginginkan Erik ten Hag. Nah, ditambahkan ini juga menurut gue menarik ya oleh Mike Verwij. Erik ten Hag sekarang ini gue ambil dari United Faithfuls ya. Dia bilang Erik ten Hag sekarang ini adalah top kandidat atau kandidat utama untuk menjadi manajer Manchester United. Dia ini adalah opsi nomor 1. Bahkan ya dia berkata kalau saya pikir keputusan telah diambil sebelumnya, sebelum musim ini selesai. Sekali lagi dia bilang I think the decision will already be made before the ends. Jadi keputusan ini akan dibuat sebelum musim ini selesai. Tapi saya pikir tidak akan diumumkan secara ofisial sampai musimnya berakhir. Jadi keputusan akan diambil sebelum musim berakhir ya, tapi pengumumannya akan dilakukan setelah musim berakhir. Menurut gue sangat masuk akal. Kalau seandainya sekali lagi memang pilihannya adalah seorang Erik ten Hag, melihat bagaimana ketatnya Eredivisie saat ini. Persaingan dengan PSV ini sangat-sangat ketat, bahkan mungkin sampai pertandingan terakhir. Dan tentu saja secara etika segala sesuatu terkait dengan dinamika manajer terbaru dari Manchester United ini, pihak dari Manchester United juga tidak ingin merusak atau mengganggu konsentrasi dari Ajax ya kan. Oleh karena itulah sangat masuk akal kalau, dan ini juga sudah pernah gue ungkapkan. Gue nge-tweet juga di sana, gue katakan kalau sepertinya memang akan diumumkan setelah musim berakhir, atau paling tidak kalau seandainya kan Ajax ini sudah bisa memastikan gelar juara sebelum musim berakhir, baru akan diumumkan. Tapi semuanya menurut gue akan betul-betul menunggu sampai musim itu selesai.
bisa jadi musim selesai sebelum tanggal akhir, artinya gelar juara sudah bisa dipastikan, itu bisa jadi juga akan diumumkan. Kurang lebih demikian. Menurut gue cukup menarik apa yang dikatakan oleh Pep Guardiola, apa yang dikatakan oleh Steve McLaren, dan juga berita dari Fabrizio Romano, dan yang paling terbaru dari Mike Verwij tentang bagaimana dinamika perburuan manajer baru dari Manchester United. Dan sebelum gue akhiri video ini, selalu gue ulangi, siapapun yang jadi, gue secara pribadi pasti akan mendukung 110%. Gue harapkan juga demikian di luar sana ya, artinya fans Manchester United juga nanti tidak ada hashtag out, siapapun yang jadi, mau Ten Hag, mau Pochettino, mau nama lain juga, sehingga manajer Manchester United yang baru ini bisa berkonsentrasi betul membangun tim. Dan itu sangat-sangat sulit dan sangat tidak mudah. Bukan tidak mungkin dalam proses ini nanti ada naik turun, dan mudah-mudahan ketika turun bukannya tagar out yang ada, tapi tagar stay, atau bahkan memberi dukungan kepada sang manajer itu supaya dia bisa konsentrasi penuh. Hal ini yang tidak ada di zamannya David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, sampai juga Ole Gunnar Solskjaer. Dan menurut gua mudah-mudahan ini semua bisa berubah. Karena memang ya kan sering sekarang dibilang bahwasannya permasalahan sekarang bukan di manajer, ya kan? Masalahnya ada di pemain, masalahnya ada di manajemen dan lain-lain. Oleh karena itulah ya biarkan manajer ini bekerja dengan lebih leluasa lagi, siapapun yang jadi nanti. Kurang lebih demikian, terima kasih. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar ibadah puasanya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.